Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Sasrawanda, NIM 1811020034 akan membahas mengenai regulasi kelautan dalam manuskrip Islam Nusantara. Yang pertama itu ada Undang-Undang Laut Malaka. Undang-Undang Laut Malaka disusun pada akhir abad ke-15 guna mengatur kegiatan pelayaran dan perdagangan. Naskahnya bersumber dari persuratan oleh dua orang pembesar, yaitu Patih Harun dan Patih Ilyas. Dalam Undang-Undang Laut Malaka, nahkoda adalah raja di dalam kapal. Kedudukannya sangat dihormati. Semua pendapatan yang diperoleh seperti emas, perak, budak yang diperjualbeli menjadi milik nahkoda. Kedudukan nahkoda dalam Undang-Undang Laut Malaka sangat kuat. Jika ada awak kapal yang mencoba membunuh ataupun melawannya, maka awak kapal tersebut akan mendapat hukuman mati. Setelah nahkoda, kedudukan mu'alim sangat penting dalam pelayaran. Karena kemahirannya, mu'alim dapat menentukan masa berlayar yang sesuai dengan kondisi angin. Selain itu, peraturan lain yang mengatur pelayaran adalah Undang-Undang Pelayaran yang bersumber dari Undang-Undang Laut Malaka. Selain nahkoda dipandang sebagai raja di lautan dan mu'alim sebagai mata dalam kapal yang memberi panduan selama berlayar, maka dalam Undang-Undang Laut Malaka juga terdapat mengenai aturan hukuman mati jika penghuni kapal melakukan perbuatan zina. Selain itu, dalam Undang-Undang Laut Malaka juga berisi peraturan mengenai keselamatan jika mereka atau misalnya nahkoda, mu'alim atau jurumudi lalai dalam tugasnya, maka ia dapat dikenai sanksi seperti bila perahu menabrak karang lalu rusak karena kelalaian jurumudi, maka pelakunya dihukum mati. Namun jika bukan karena kelalaian jurumudi, maka ia bebas dari hukum mati. Jadi jurumudi ini bisa dikatakan dengan mu'alim atau orang yang menentukan masa berlayar yang tepat sesuai dengan kondisi angin. Selain itu, dalam Undang-Undang Laut Malaka juga membahas mengenai kecelakaan, sanksi, dan cara penyelesaiannya. Jika terjadi pelanggaran akibat keributan di atas perahu atau ombak besar, maka perkaranya dapat dilakukan kepada hakim di darat. Pihak yang melanggar dipersalahkan serta membayar pajak atau denda. Selanjutnya, selain Undang-Undang Laut Malaka, juga terdapat prinsip mare liberum yang diterapkan di Makassar. Prinsip mare liberum ini ialah prinsip kebebasan laut. Kebangkitan Makassar menuju dominasi politik dan ekonomi di Indonesia bagian timur digambarkan oleh Anthony Read sebagai kisah sukses paling cepat dan spektakuler dalam sejarah Indonesia. Pada bagian lain, Read menulis selama setengah abad sebelum tahun 1669, Makassar dengan gagah berani mempertahankan prinsip kebebasan di laut melawan monopoli VOC. Kemampuan dan kebijaksanaan penguasa Makassar memperlakukan para saudagar dari berbagai kelompok, suku, bangsa, dan agama agar mereka dapat berdagang di bandar niaganya merupakan faktor terpenting yang menghantarkan kerajaan kembar ini pada kisah suksesnya. Dengan otoritas yang dimiliki raja, maka raja menjamin keamanan dan keadilan bagi semua pedagang. Dengan demikian, mereka dapat berdagang dengan tenang. Terhadap kelompok yang membujuk raja untuk tidak berlaku adil atau agar diberi peluang monopoli, raja sangat tegas menolaknya. Bahkan raja mengatakan bahwa Tuhan menciptakan semua kesempatan untuk kita semua, bukan untuk sebagian kelompok. Sikap itulah yang ditampilkan oleh Sultan Alauddin ketika Belanda mendesaknya mengakhiri hubungan dagang dengan Portugis. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.